Halo Sobat Ikan Hias ya, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara beternak ikan moli ya. Jadi cara mengawinkannya supaya efektif dan dapat berkembang biak dengan baik ya. Syarat-syarat apa aja yang perlu diperlukan yang menunjang produktivitas dari ikan moli ini ya. Oke, nah pada video ini saya akan mengawinkan ikan moli marble ya. Marble-nya ini macam-macam ya, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang orange ya. Jadi ikan moli marble ini disebut marble adalah ya kan yang ada coraknya ya. Jadi ada juga ini yang calico ya, jadi tiga warna, jadi cenderung ke ada orange-nya, ada hitamnya, ada putihnya. Nah, moli marble balon ini kenapa saya bahas? Ikan ini paling laris di pasaran ya, jadi kalau kita ke pasar ikan, ke toko ikan ini paling banyak dicari oleh orang. Jadi kita produksi massal pun itu cukup menguntungkan untuk bisnis ya, cukup menguntungkan untuk kedepannya. Oke, sini saya sudah siapkan ikan moli marble yang sudah saya pilih ya. Moli marble ini saya siapkan 2 jantan dan 5 betina ya. 2 jantan, ikan jantan ada 2, ikan betina ada 5. Jadi kalau dalam dunia ikan moli ini menganut poligami ya, jadi bukan monogami. Jadi satu jantan bisa mengawini banyak betina. Pada teorinya sebetulnya bisa sampai 10 betina satu jantan. Satu jantan bisa mengawini sampai 10 betina. Tapi kenapa di sini saya cuma pakai 5 betina? Ya. Kemungkinan betina hamil itu lebih banyak jika jantan kita taruh jantan lebih banyak. Jadi perbandingannya kalau posisi jantan dan betina itu tidak terlalu besar ya, kalau 1:10 itu besar sekali, tapi kalau 2:5 itu tidak terlalu besar. Itu ada kemungkinan untuk hamil lebih cepat dan kita dapat memperoleh anakan lebih cepat, itu lebih besar. Oke ya. Yang kedua, kita siapkan air. Air di sini adalah air yang ya, sudah diendapkan ya. Kalau bisa diaerasi dulu boleh, supaya menghilangkan semua zat-zat berbahaya. Contohnya misal kalau kita memakai air PDAM. Air PDAM itu biasanya di PDAM diolah menggunakan klorin, menggunakan penjernih air ya seperti kaporit dan lain sebagainya. Itu berbahaya untuk ikan ya. Jadi kalau kita memang mau langsung dari keran masuk, itu bikin mabok ikannya nanti megap-megap ke atas. Oke. Nah, kalau kita pakai air sumur, itu air sumur atau mungkin kalau yang tinggal di pegunungan seperti saya pakai air gunung itu lebih aman, tapi tetap harus diendapkan minimal 1 hari ya. Ikan sudah siap, air sudah siap ya. Kemudian yang kita siapkan berikutnya adalah, nah ini ada keranjang sampah ya, keranjang sampah. Oke, nah ini tanaman air ya, ganggang, kalau disebutnya ganggang. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk persembunyian anak ikan dan juga untuk menambah kenyamanan dari ikan tersebut. Jadi ikan tersebut harus nyaman dan juga sebagai suplai oksigen untuk ikan ya. Ini ganggang. Nah, nanti kita akan masukkan. Oke, ganggangnya kita masukkan aja ya. Oke. Nah, kalau udah ada ganggang, udah ada tanaman air ya, jadi kita tidak perlu
repot-repot lagi dengan menggunakan ini. Karena apa? Karena sudah banyak tempat persembunyian untuk anak ikan. Jadi ikan moli ini ikan yang sebetulnya ya selayaknya ikan gapi, ikan pedang itu suka memakan anaknya. Ya, jadi induknya suka makan anaknya kalau tidak cepat-cepat diambil atau tidak diberi tempat persembunyian. Ya, tapi kalau udah banyak tanaman air ini biasanya anak ikan bisa selamat lah, ya, bisa selamat karena ada tempat persembunyian. Tapi tetap harus dipisahkan setelah melahirkan. Oke. Atau bisa kita pakai ini tempat sampah. Nah, tempat sampah ini fungsinya untuk apa? Untuk rangkeng dari atau kandang dari indukan. Jadi indukannya nanti ini tong tempat sampah kita masukkan, kemudian indukannya kita masukkan ke dalam sini. Jadi ikan ada di dalam tong sampah ya, tong sampah ada di dalam nih kontainer. Ini saya pakai kontainer ya, bukan pakai akuarium. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti waktu anak-anak ikan ini keluar, mereka akan dapat melarikan diri, ya, melarikan diri dari kejaran ikan-ikan dewasa tersebut. Ya, entah itu ibunya, entah itu bapaknya, nggak tahu siapa ya, gitu ya. Karena rame-rame, ya, dalamnya rame-rame. Ya. Nah, ini sudah cukup, ya. Tapi biasanya saya lebih suka alami dengan menggunakan gagang. Biasanya ikan pun juga lebih gembira ya kalau menggunakan tempat dilepas. Jadi saya nggak tahu, mungkin ikan juga ada psikologinya, kalau dikandangin itu mereka sedih. Tapi kalau di sini biasanya lebih gembira, lebih ceria, otomatis akan juga meningkatkan produktivitas dari sel telur, dan otomatis kita akan dapat peroleh anakan yang lebih cepat, ya, lebih cepat, lebih banyak, dan lebih bagus kualitasnya. Oke, kalau sudah siapkan ini, kita tinggal masukkan, ya, kita masukkan dalam, tuangkan bersama airnya. Oke. Nah, proses di sini sudah selesai ya. Proses di sini sudah selesai. Jadi proses selanjutnya adalah tinggal menunggu. Ya, jadi tinggal menunggu kehamilan dari ikan ini. Nah, sebetulnya kalau dalam kondisi seperti ini kita tidak perlu khawatir lagi akan ikannya harus nanti mau brojol kapan, harus dipisah kapan, ya, karena kita sudah sediakan tempat persembunyian yang baik, ya, tempat persembunyian untuk anak ikan. Oke, kita tinggal kasih makan yang baik aja. Kalau ada makanan hidup, terutama misal ada jentik nyamuk, kutu air, dan cacing sutra, itu baik sekali, dan itu akan juga mempercepat produksi ikan kita. Oke, ini bisa dilihat saya pakai kontainer ya, kontainer industri. Ini saya belinya murah. Ya, ini saya belinya murah. Harganya cuman 45.000. Jadi kalau dibandingkan dengan styrofoam, ini jauh lebih murah ya. Ini jauh lebih murah karena ini awet. Styrofoam sebetulnya harganya juga berkisar segitu, tapi biasanya apa ya, kurang tahan banting. Ini cukup awet, bisa ditumpuk juga. Jadi untuk yang punya lahan sempit, recommended banget. Oke, sekian dulu dari saya ya, dari Om Ben, Ben's Aquatic Farm. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang.
Dadah.